Oke, dua kabar manjos. Nah, pertama nanti ada kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menarik dari hubungan Indonesia-Malaysia, bos. Khususnya soal wilayah yang selama puluhan tahun ini selalu identik dengan patroli kapal perang, sengketa batas laut, hingga potensi konflik bertetangga. Nah, tapi kali ini yang muncul bukan kabar ketegangan, bukan rencana baku hantam, melainkan justru ajakan kerjasama dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia, di Ambalat dan Sipadan Ligitan. Mereka bahkan mengajak menggarap bareng-bareng, bos. Nah loh, bagaimanakah itu rencana kerjasamanya, ajakannya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, TNI Angkatan Laut baru-baru ini ternyata juga buka suara soal rudal Brahmos, bos. Nah, kalau TNI Angkatan Laut yang buka suara ini biasa terkait implementasinya nih. Gimana tuh? Apakah sudah oke-doke? Penasaran beritanya? Cus! Markipol, mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia nih, bos. Jadi admin kutip dari CNBC Indonesia. Pada 10 Juli 2026 kemarin, di sela acara penekenan perpanjangan kontrak FPSO Bukit Tua yang dihadiri Kepala SKK Migas Joko Siswanto, kemudian juga ada Presiden Direktur Petronas, serta Menteri Keuangan Negara Bagian Sabah yang merangkap timbalan Menteri 2 sekaligus Ketua Dewan Pengarah SMJ Energi, yaitu Datuk Seri Panglima H. Masidi Hajun. Nah, disinilah muncul sebuah tawaran yang cukup menggigit dari mereka nih, bos. Menurut penjelasan Bapak Joko Siswanto yang disampaikan pada 13 Juli 2026 kemarin, ternyata tawaran itu datang dari pemerintah negara bagian Sabah, Malaysia. Mereka menawarkan kerjasama kepada kita Indonesia untuk mengembangkan wilayah kerja migas, yaitu minyak dan gas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan bukan sembarang wilayah, yang disebut adalah Blok Migas Ambalat dan Blok Migas Sipadan Ligitan. Nah loh, jadi pertanyaannya, bukankah Ambalat selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling sensitif antara Indonesia-Malaysia? Kok sekarang malah diajak garap bareng sama Malaysia, ya kan? Nah, jangan salah, bos. Yang ditawarkan Malaysia ini bukanlah membagi wilayah Indonesia, bukan juga meminta Indonesia mengakui klaim mereka, namun yang ditawarkan adalah konsep joint development, yaitu kerjasama pengembangan migas. Jadi apa yang mau dikerjakan atau digarap di sana, nanti kerjakannya bisa bareng-bareng. Artinya apa ya? Jadi kalau misalnya nanti ditemukan cadangan minyak atau gas di kawasan yang masih memiliki tumpang tindih klaim itu, maka kedua negara bisa melakukan survei, eksplorasi, pengeboran, pembangunan fasilitas produksi, hingga produksi migas secara bersama sesuai kesepakatan. Jadi yang dikelola bersama adalah sumber daya migasnya, bukan kedaulatan wilayahnya. Jadi gini, bos, ibarat dua tetangga yang masih berdebat soal batas kebun, ya kan? Di tengah-tengahnya tumbuh pula pohon durian super jumbo, bos. Durian Bangkok, ya kan? Nah, daripada duriannya jatuh terus dimakan kambing tetangga, ya lebih baik dipanen bareng sambil urusan batas tanah tetap dibahas secara kekeluargaan. Nah, gitu kan akur, ya kan? Pertanyaannya sekarang, kenapa Malaysia baru mengajukan tawaran ini pada Juli 2026 ini? Apakah ini benar-benar ide baru dari negara bagian Sabah? Atau jangan-jangan sebenarnya Presiden Prabowo dan PM Anwar sudah lebih dulu menyepakati konsep kerjasama ini? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi kalau kita telusuri ke belakang, ya ternyata tawaran Sabah pada Juli 2026 ini tidak muncul secara tiba-tiba, bos. Fondasinya justru udah dibangun jauh sebelumnya oleh dua pemimpin negara. Jadi waktu itu tepat pada 27 Juni 2025 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi PM Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan bilateral itu, keduanya membahas berbagai isu strategis, bos. Termasuklah persoalan perbatasan yang selama puluhan tahun masih sering membuat kepala pening, ya kan? Nah,
Yang paling menarik adalah pernyataan Pak Prabowo nih bos, mengenai ambalat. Beliau tegaskan bahwa sambil proses hukum mengenai batas maritim terus berjalan, Indonesia-Malaysia sudah bisa memulai kerjasama ekonomi melalui mekanisme joint development. Bahkan Pak Prabowo mengatakan, apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Nah loh, Pemanwar Malaysia pun menyambut positif gagasan itu bos. Menurutnya, kalau kita harus menunggu seluruh persoalan hukum selesai, ya prosesnya bisa makan waktu hingga 2 dekade. Kalian tahu itu 20 tahunan bos. Jadi daripada potensi migas bernilai miliaran dolar hanya menjadi penghuni dasar laut, ya, lebih baik kedua negara bekerja sama demi kesejahteraan rakyat masing-masing. Komitmen itu bahkan kembali tegaskan dalam konsultasi tahunan Indonesia-Malaysia ke-13 pada 29 Juli 2025. Ketika itu kedua pemimpin sepakat bahwa sengketa ambalat harus diselesaikan melalui diplomasi dan hukum internasional, bukan melalui konfrontasi militer. Nah, mantap Jos nih. Jadi ya, pertanyaannya sekarang, akankah negara kita Indonesia menerima tawaran itu? Atau justru kita akan melihat lahirnya sebuah Joint Development Authority yang mengelola salah satu kawasan migas paling strategis di Asia Tenggara? Nah, kalau itu benar-benar terwujud, ya bisa jadi ambalat akan lebih dikenal sebagai simbol kerjasama daripada simbol sengketa. Mantap Jos. Oke, lanjut kabar gacor kedua. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, setelah resmi menaikkan kontrak pembelian rudal BrahMos senilai 450 juta US dollar atau sekitar 7,6 triliun rupiah pada 7 Juli 2026 kemarin di Istana Merdeka Jakarta. Ini plus rudal Astra ya bos. Ternyata TNI Angkatan Laut belum bisa langsung memencet tombol siap tempur nih pakai BrahMos. Nah, kenapa? Kok bisa ya kan? Tenang, jadi tenang dulu bos, ini bukan batal nih, apalagi nyasar ke gudang ya kan. Justru sekarang bola panasnya masih ada di tangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal itu pun ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana Pertama TNI Tunggul saat jumpa pers di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur 13 Juli kemarin. Menurutnya seluruh proses kerjasama BrahMos masih ditangani Kemhan bos, sehingga TNI Angkatan Laut katanya masih menunggu atau tinggal menunggu keputusan dan instruksi resmi mengenai penggunaan maupun implementasinya. Nah, jadi artinya untuk penggunaannya, untuk implementasinya masih tunggu-tungguan nih. Jadi datangnya kapan, beli berapa biji, dapat berapa biji, mau taruh di mana, ini masih nunggu koordinasi dan konfirmasi resmi dari Kemhan RI. Dan sebenarnya sinyal kebutuhan rudal ini sudah disampaikan Kasal Laksamana Muhammad Ali sejak Desember 2025 lalu bos, di dermaga KBT Sunda Kelapa Jakarta. Saat itu beliau menjelaskan Indonesia membutuhkan sistem Coastal Defense Missile System. Menariknya lagi, pembahasan teknis sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus 2025 ketika TNI Angkatan Laut berdiskusi dengan BrahMos Aerospace mengenai integrasi sistem di pangkalan-pangkalan strategis Indonesia. Jadi, untuk implementasinya, untuk penggunaannya, sekarang masih menunggu lampu hijau dari Kemhan RI. Mantap Jos.